seberat apapun musibahnya, insya Allah diberi kekuatan untuk bertahan. Contoh misalnya dalam keluarga, ayah ini betul-betul istiqomah jaga sholat, kemudian istrinya ada masalah dalam keluarga, entah itu nyeleng dan semacamnya, insya Allah ini bapak ini diberi kekuatan untuk bertahan. Kalau tidak ada sholat, mudah sekali pecah, mudah sekali terjadi KDRT, mudah sekali broken. Demikian juga ketika seorang anak nakal semacamnya, sementara ayahnya menjaga sholat, insya Allah diberi kekuatan untuk bertahan dan sampai bisa menyelesaikan. Ini pentingnya. Makanya sholat itu bukan hanya urusan bergerak dan membaca di waktu itu, tapi bagaimana dampak psikologis, dampak sosial. Makanya juga dalam hadis dijelaskan bahwa jika sebuah kampung tidak ada sholat berjamaah, maka kampung itu akan dikuasai oleh setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam, sehat dan sempat sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, momentum pada bulan ini adalah sholat. Walaupun turunnya perintah ini masih banyak perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi yang masyhur di negeri kita bahwa sholat itu diturunkan pada bulan Rajab ini, tepatnya pada insyaallah pada tahun ke-8 kenabian, di mana sebelum peristiwa ini Rasulullah banyak mengalami intimidasi, pernah mengalami embargo, pemutusan hubungan secara ekonomi, sosial dan politik, sehingga Isra Mi'raj ini merupakan salah satu hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan hati beliau, untuk meneguhkan hati beliau dalam menjalankan risalah ini. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang sholat, terutama tentang mindfulness di dalam sholat. Bagaimana kita betul-betul berusaha bersama-sama untuk memaknai sholat ini dengan sebenar-benarnya. Kita memang sholat setiap hari berkali-kali, maka tentunya kajian ini sudah sangat familiar dengan kita, tapi kita berharap bisa menguatkan, bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan ini tidak membosankan, karena ketika kita melandaskan segala amal kita karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kemudian ada namanya halawatul iman, ada manisnya iman. Semakin kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala bukan bosan, tetapi di situ ada rasa manis yang membuat kita ini menjadi cinta dan terus ingin melakukannya sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa ayat yang mungkin bisa kita renungkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah surat Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, bahwa sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingatku. Maka yang pertama, solat itu merupakan sarana mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah atau zikrullah ini adalah kebutuhan kita setiap saat, sehingga zikir ini merupakan amalan yang melingkupi seluruh amal-amal yang lain. Jadi zikir ini merupakan amalan yang melingkupi seluruh amal-amal yang lain. Sebagai contoh, dalam syahadat, syahadat itu adalah zikir, bukti kita beriman pada Allah. Bahkan menjadi salah satu syarat masuknya seseorang ke dalam agama Islam adalah syahadat. Dan syahadat itu adalah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam solat, solat itu isinya adalah zikir dan doa, isinya zikir dan doa. Sehingga betul sekali ketika Allah mengatakan wa aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah solat, kerjakanlah solat untuk mengingatku. Juga zikir ini ada di puasa. Jadi puasa itu yang tanpa zikir, maka puasa itu hanya lapar dan dahaga. Tanpa zikir, tanpa ingat, tanpa ada kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam sodakoh. Sodakoh tanpa zikir, tanpa ingat, tanpa ikhlas pada Allah, maka sia-sia. Seterusnya semuanya. Bahkan ketika kita beraktivitas, bekerja, ketika kita jauh dari ingat kepada Allah dalam bekerja, kita rentan untuk diselewengkan niat kita oleh setan. Rentan sekali. Dalam berkeluarga, banyak terjadi KDRT, kekerasan, broken home. Itu karena lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa zikir itu melingkupi detik demi detik kehidupan kita. Mudah-mudahan hati kita senantiasa hati yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi tameng dari godaan setan. Ketika hati ini sudah dalam kondisi zikir, maka pintu-pintu setan akan tertutup, jalan-jalan setan akan terhambat untuk bisa menggoda kita. Tapi kalau sudah jauh dari zikir, maka peluang setan semakin besar. Bahkan ketika kita masuk ke rumah, itu disunahkan kita ulul salam dan membaca basmalah, agar setan tidak masuk ke rumah kita, tidak makan bersama kita, tidak tidur bersama kita. Itu pentingnya kita untuk senantiasa dalam kondisi zikrullah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ayat yang kedua adalah surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Dan ketahuilah bahwa mengingat kepada Allah, dalam hal ini salat, adalah urusan yang besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ada beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama, bahwa utslu ma uhiya ilaika minal kitab, utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bahwa sebelum kita ini melaksanakan salat, perlu kita membaca kitab. Di antara tafsirnya adalah sebelum kita melaksanakan salat, kita perlu berilmu, perlu berilmu. Mungkin bapak-bapak bisa merasakan ketika melihat orang sholat itu kelihatan apakah berilmu atau tidak, dari gerakannya, dari bacaannya. Jadi ilmu tentang gerakan sholat, ilmu tentang bacaan sholat dan semacamnya itu merupakan syarat bagi kita untuk bisa melaksanakan sholat dengan benar. Nah, sholat yang dilaksanakan dengan ilmu, tentunya dengan ikhlas kepada Allah, dengan khusyuk, maka sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi solat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah solat yang didahului dengan ilmu. Mungkin betapa banyak orang solat masih belum tercegah karena tidak didahului dengan ilmu dan tentunya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan solat itu wala dzikrullahi akbar, urusan yang besar.
Sebenarnya solat ini memang urusan besar, urusan besar. Tetapi setiap orang berbeda-beda dalam menyikapinya. Ada yang menganggap urusan kecil, ada, sehingga dia tidak terlalu peduli, yang penting solat, sehingga solatnya senantiasa di akhir-akhir. Ada yang mengatakan memberatkan, sehingga tidak solat. Mungkin kita di sini merasa heran kok bisa orang tidak solat. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau keluar dari tempat ini, banyak sekali kaum muslimin yang tidak sholat. Apalagi ke kota besar, aduh, banyak sekali tidak sholat. Banyak tidak puasa, banyak sekali. Nah ini, kenapa? Karena ini tidak menganggap bahwa perintah Allah itu urusan besar, dianggap urusan kecil. Urusan besar bagi mereka itu kalau ketika melanggar perintah mereka mendapatkan azab langsung, itu baru urusan besar. Tapi ketika kondisi aman-aman saja, mereka masih bisa beraktivitas, mereka masih bisa makan, bisa tidur walaupun tidak sholat, maka mereka menganggap bahwa sholat itu adalah urusan kecil, bahkan dianggap tidak ada gunanya. Ini bahkan ini ada satu pemahaman yang berkembang di Amerika dan Eropa yang juga sudah menular ke negeri kita, yaitu paham agnostisme. Agnostik ini paham tidak peduli kepada Tuhan, tidak peduli. Mereka itu hanya hedonis saja, hidupnya bersenang-senang. Jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Dan kita perhatikan, ketika urusan kesenangan ini luar biasa perhatian mereka. Mulai dari tontonan, hiburan, dan semacamnya yang hedonis, termasuk juga konsumtif dalam menjalani kehidupan. Sehingga mereka tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan perintah Allah, dan mereka tidak menemukan manisnya iman. Sehingga agama ini dikatakan seperti candu, sebagaimana orang-orang komunis. Agama adalah candu, racun, pemahaman orang-orang komunis. Oleh karena itu kita bersyukur, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan untuk senantiasa wala dzikrullahi akbar, menjadikan sholat ini urusan yang besar, yang sangat besar, sehingga kita akan berjuang untuk mendapatkannya, berjuang untuk senantiasa istiqomah di dalam sholat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ayat yang ketiga adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini juga perintah tentang waktu-waktu sholat. Waktu tergelincir matahari itu pas matahari pas di tengah, waktu itu haram untuk sholat. Makanya sholat duhur itu dimulai setelah matahari tergelincir. Kemudian asar, ya, asar ini dengan subuh dikatakan sholat bardain, sholat di antara dua waktu dingin, asar dan subuh. Dan sholat subuh ini diperintahkan khusus, wa qur'anal fajr, dan dirikanlah sholat subuh. Kenapa ada kekhususan sholat subuh? Di antaranya adalah sholat subuh ini jumlahnya paling sedikit rakaatnya. Kalau dalam urusan materi biasanya yang paling besar jumlahnya itu yang paling bagus. Contoh rumah, yang paling besar paling bagus. Kalau harta itu uang paling banyak paling bagus. Tapi kalau sholat justru yang rakaatnya paling sedikit ini yang paling bagus. Nah, ini diantara keistimewaan waktu sholat subuh. Juga sholat subuh ini keistimewaannya ketika adzannya ada tambahan, as-sholatu khairum minan naum. Ini berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Dan sholat subuh ini diapit oleh amalan-amalan sholat sunnah yang lain. Kayak diapit oleh sholat tahajud, kemudian diapit oleh sholat fajar, diapit oleh sholat syuruk, diapit oleh sholat duha. Jadi seperti ada pelindung, ya, seperti ada pelindung untuk sholat subuh ini. Makanya sholat subuh ini dikhususkan perintahnya karena mempunyai keutamaan yang sangat besar. Dan barang siapa istiqomah menjaga sholat subuh dengan sebaik-baiknya, insya Allah lebih mudah untuk istiqomah dalam sholat-sholat yang lain. Karena dari segi waktu, rata-rata kalau kita bisa survei, orang itu di antara 5 waktu itu yang tidak sholat itu rata-rata itu banyak diantaranya adalah tidak sholat subuh. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ayat yang keempat adalah surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
Nah, ini berkaitan dengan penentuan waktu. Penentuan waktu ini dampak-dampak fisik, dampak-dampak psikologis juga ada. Jadi di waktu zuhur itu bagaimana pengaruhnya pada fisik dan psikologi kita. Di waktu asar juga ada, ya. Kemudian juga di waktu maghrib, isya dan subuh itu semuanya ada dampak-dampak. Artinya begini, bahwa sholat itu waktu-waktunya itu bukan hanya sekedar waktu biasa, tapi waktu-waktu istimewa yang akan berpengaruh kepada otak kita, kepada jantung kita, kepada peredaran darah kita, juga termasuk pada emosi kita, psikologi kita, mental kita. Itu semuanya ada dampak-dampak pengaruhnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang yang istiqomah menjaga sholat dengan sungguh-sungguh, seberat apapun penderitaannya, seberat apapun musibahnya, insya Allah diberi kekuatan untuk bertahan. Contoh misalnya, dalam keluarga, ayah ini betul-betul istiqomah jaga sholat, kemudian istrinya ada masalah dalam keluarga, entah itu nyeleng dan semacamnya, insya Allah ini bapak ini diberi kekuatan untuk bertahan. Kalau tidak ada sholat, mudah sekali pecah, mudah sekali terjadi KDRT, mudah sekali broken. Demikian juga ketika seorang anak nakal semacamnya, sementara ayahnya menjaga sholat, insya Allah diberi kekuatan untuk bertahan dan sampai bisa menyelesaikan. Ini pentingnya. Makanya sholat itu bukan hanya urusan bergerak dan membaca di waktu itu, tapi bagaimana dampak-dampak psikologis, dampak-dampak sosial. Makanya juga dalam hadis dijelaskan bahwa jika sebuah kampung tidak ada sholat berjamaah, maka kampung itu akan dikuasai oleh setan. Jadi sebuah kampung tidak ada sholat berjamaah, maka kampung itu akan dikuasai oleh setan. Demikian juga jika sebuah keluarga tidak ada sholat, maka keluarga itu akan dikuasai oleh setan. Maka disitulah kemudian muncul segala bentuk keburukan-keburukan, baik secara pribadi maupun dalam keluarga, bahkan juga dalam sosial. Maka penting bagi kita untuk terus menyadari betul tentang pentingnya, ya, melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya. Kemudian yang terakhir adalah surat Hud ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang. Kedua tepi siang berarti pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan dari malam. Ini isya. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, atau menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita sholat, insya Allah kita akan menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan bukan hanya sholat, wudhu saja itu, setiap tetesan air wudhu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Sementara setiap hari kita mungkin melihat, mendengar atau berkata-kata yang tidak baik, itu insya Allah bisa digugurkan dengan sholat kita. Karena kebaikan itu akan menggugurkan keburukan-keburukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk senantiasa cinta melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, sampai nanti kita menghadap Allah dalam kondisi husnul khotimah. Kita bertakwa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka taqwa wal istiqomah wa husnul khotimah. Kita ingin takwa kepada Allah, istiqomah dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dan kita nanti menghadap Allah dalam kondisi yang terbaik. Hari kita yang terbaik adalah hari ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.